Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu film horor terbaru berjudul Seven's Day. Karena durasinya sedikit panjang, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar belakang pada tahun 1995, dimulai dengan kilas balik pengusiran Ethan terhadap seorang anak laki-laki yang kerasukan. Upaya pengusiran tersebut dilakukan oleh dua orang pastor, yaitu Pastor Louis bersama dengan anak didiknya bernama Pastor Peter. Namun, misi mereka untuk menyelamatkan anak laki-laki tersebut tidaklah mudah. Kekuatan jahat yang ada sangatlah kuat. Pastor Louis tampaknya kesulitan untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Hingga pada akhirnya Pastor Louis tertusuk dengan sebuah kalung berliontin salib tepat di tenggorokannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pastor Louis memberikan syal atau stola kepada Pastor Peter dan meminta agar Pastor Peter yang melanjutkan misi tersebut. Sementara kondisi anak laki-laki itu semakin memburuk, seluruh kulitnya mulai mengalami luka bakar. Beralih ke masa sekarang setelah 25 tahun berlalu, Pastor Peter telah menjadi salah satu pastor pengusiran Ethan yang paling terkenal, berpengalaman serta yang paling terbaik. Kemudian ada pendeta muda yang bernama Pastor Daniel, di mana Pastor Peter telah ditunjuk untuk membimbing Pastor Daniel dan diangkat menjadi muridnya. Pada awalnya Pastor Peter seperti menolak tentang penugasan ini. Pastor Peter menilai bahwa Pastor Daniel masih sangat baru dan muda. Pastor Daniel masih perlu mempelajari panggilan rahasia pengusiran Ethan. Padahal Pastor Daniel merupakan pendeta yang terbaik di kelasnya. Ia mendapatkan nilai yang baik untuk pelajaran agamanya, tapi itu tak berlaku untuk Pastor Peter. Namun, walaupun sempat meragukan kemampuan Pastor Daniel, mau gak mau Pastor Peter tetap harus membimbingnya sesuai tugas. Sebelum pergi, Uskup Agung memberitahukan sedikit informasi kepada Pastor Daniel tentang sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah akademik, bahwa selama beberapa tahun sebelum situasi saat ini, Vatikan memberikan sikap negatif terhadap praktik pengusiran Ethan karena ada sejumlah kasus kontroversial yang terpublikasi, memalukan bahkan tidak pantas untuk dipublik, sehingga sekolah akademik berhenti mengajarkan ritual pengusiran Ethan. Tapi ada segelintir pendeta pemberani yang terus berlatih belajar secara pribadi atau diam-diam meski mendapatkan teguran dari kepemimpinan gereja. Dan yang paling dihormati dari semua pendeta dalam hal pengusiran Ethan adalah Pastor Peter. Uskup Agung menceritakan kisah masa lalu yang dialami oleh Pastor Peter, yaitu pada awal cerita 25 tahun yang lalu. Dan saat ini terjadi peningkatan tajam jumlah kerasukan yang dilaporkan di seluruh negeri. Tugas Pastor Peter adalah menyelesaikan kasus tersebut serta merekrut pastor-pastor muda untuk dapat membantu menyelesaikan kasus kesurupan yang terjadi. Dalam perjalanan, Pastor Daniel bertanya kepada Pastor Peter apakah dia berbuat salah. Pastor Daniel juga mengatakan jika dia adalah lulusan terbaik di kelasnya. Akan tetapi respon Pastor Peter tetap sama, masih meragukan kemampuan dari Pastor Daniel, dan itu sedikit membuat Pastor Daniel kesal. Lalu Pastor Peter memberhentikan mobilnya. Ia bertanya apa yang dikatakan oleh Uskup Agung tentangnya. Pastor Daniel menjawab bahwa Uskup Agung mengatakan bila Pastor Peter adalah yang terbaik serta banyak merekrut pastor-pastor muda. Selain itu, Uskup Agung juga menceritakan tentang kisah masa lalu Pastor Peter bersama mentornya, yaitu Pastor Louis. Kemudian Pastor Peter mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh Uskup Agung, yaitu tentang apa yang terjadi setelah kematian Pastor Louis. Anak laki-laki berusia 10 tahun yang mereka tangani bernama Nicholas yang diusahakan untuk selamat, namun pada akhirnya tak terselamatkan. Nicholas tewas dengan cara meledak menjadi nyala api atau terbakar di ranjang tepat di depan Pastor Peter.
Karena peristiwa itu membuat Pastor Peter merasa kecewa. Tujuannya melakukan pengusiran Ethan tidak lain hanya untuk menebus kesalahannya karena gagal menyelamatkan Nicholas. Kemudian Pastor Peter memberikan semacam ujian kepada Pastor Daniel agar bisa mengalahkan iblis atau kekuatan jahat yang merasuki seseorang. Pastor Peter membawa Pastor Daniel ke tempat penampungan orang-orang terlantar. Tugasnya mencari tahu siapakah dari orang-orang yang berada di penampungan yang mengalami kerasukan. Singkat cerita, Pastor Daniel melihat seorang pria yang sedang berbicara sendiri serta tingkahnya mencurigakan. Ia segera menghampiri pria tersebut yang bernama George, berpura-pura berbahasa basi dengan George. Namun, George justru merespon dengan amarah atas kehadiran Pastor Daniel serta Pastor Peter yang menurutnya mengganggu. Seketika itu juga Pastor Daniel mulai melakukan pengusiran Ethan dan mengarahkan salib ke arah George sambil membacakan doa. Tapi tidak terjadi sesuatu kepada George. Sayang sekali Pastor Daniel tidak bisa melakukannya. Kemudian muncullah seorang wanita parubaya bernama Helen menghampiri mereka. Ia menanyakan apa yang terjadi dan meminta agar Pastor Daniel maupun Pastor Peter untuk segera pergi. Lalu saat itu juga Pastor Peter memberikan sebuah sobekan kertas kepada Pastor Daniel, memintanya untuk membacakan isi sobekan kertas tersebut. Dengan ragu-ragu Pastor Daniel membacanya, menyebutkan sebuah nama yaitu, dan terjadilah sesuatu yang tak terduga. Ternyata yang memiliki aura jahat atau kesurupan bukanlah George melainkan Helen. Seketika terjadi ledakan akibat suara keras yang dihasilkan oleh Helen, menyebabkan Pastor Daniel, Pastor Peter, serta George terjatuh ke lantai. Kemudian Pastor Daniel melihat ekspresi George yang tampaknya ketakutan. Benar saja, Helen berubah dengan mimik mengerikan. Ia memakan pecahan kaca tepat di hadapan Pastor Daniel serta George. Lalu Helen menyerang Daniel karena berani menyebutkan nama aslinya, serta mencoba untuk menakuti Pastor Daniel. Namun seketika itu juga Pastor Peter muncul membacakan doa ke arah Helen dan berhasil mengalahkan iblis yang merasuki tubuh Helen. God the Son commands you. God the apostles commands you. Hal itu tentu saja membuat Pastor Daniel tercengang akan kemampuan Pastor Peter. Ia lalu bertanya kepada Pastor Peter bagaimana dia mengetahui bahwa yang dirasuki adalah Helen. Padahal Helen adalah seorang wanita yang baik, memberi makan kepada orang-orang yang berada di penampungan. Pastor Peter pun menjelaskan bahwa pengusiran Ethan tidak bersembunyi dari kejahatan. Sesungguhnya, agar dapat mengenali tanda-tanda seseorang yang dirasuki, sebagai orang yang diberikan kewajiban dalam menangani kasus-kasus tersebut harus memiliki kekuatan, iman, bersedia mempertaruhkan nyawa, menggeluti sampai dapat merasakan kehadiran aura negatif, serta memahami agar mampu mengalahkan aura kejahatan. Karena iblis itu pintar, tak terprediksi, mereka tidak meneriakan kehadiran, mereka bersembunyi di tempat tak terduga agar bisa berkembang biak sehingga bisa berkembang dengan makin kuat tepat di depan kita. Dari hal itulah Pastor Peter mengetahui jika Helen yang dirasuki. Dia sudah mempelajarinya selama 25 tahun. Mendengar semua penjelasan Pastor Peter, Pastor Daniel semakin tertantang dan bersedia mengikuti bimbingan dari Pastor Peter dalam menangani kasus-kasus kesurupan yang lainnya. Kemudian Pastor Peter mengajak Pastor Daniel ke suatu tempat, tepatnya di sebuah rumah di mana terjadinya pembantaian satu keluarga yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki bernama Charlie. Menurut berita, Charlie membunuh semua anggota keluarganya dengan kejam. Pastor Peter meminta Pastor Daniel untuk masuk ke dalam rumah tersebut, memperdalam penglihatannya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Charlie. Awalnya, Pastor Daniel tampak ragu, namun pada akhirnya ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sebelum itu, Pastor Peter sempat memberikan kalung salibnya kepada Pastor Daniel untuk berjaga-jaga. Sewaktu di dalam rumah, Pastor Daniel mulai merasakan aura-aura negatif serta mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi. Pastor Daniel melihat penampakan seluruh anggota keluarga Charlie berada di ruang makan sebelum peristiwa pembantaian.
Tampaknya sedang terjadi perdebatan antara mereka, di mana sang ibu sedang memarahi Charlie, begitu juga dengan para anggota keluarganya yang lain. Sewaktu Pastor Daniel memperhatikan mereka, seluruh keluarga Charlie juga memperhatikan Pastor Daniel. Tidak hanya itu, Pastor Daniel juga mendengar percakapan antara Charlie dengan salah satu pendeta di ruangan lain. Sama seperti yang lain, saat Pastor Daniel memperhatikan Charlie dan pendeta tersebut, Charlie serta pendeta itu balik memperhatikan Pastor Daniel. Kemudian dari kamar di lantai atas, Pastor Daniel mendengar suara wanita yang berteriak meminta pertolongan. Pastor Daniel menuju ke arah suara tersebut. Ia melihat penampakan Charlie yang sedang memegang sebuah kapak. Lalu bayangan Charlie beranjak keluar dari kamar itu. Pastor Daniel juga melihat ibu Charlie yang terluka parah penuh dengan cacaran darah dari tubuhnya. Tidak sampai di sana, Pastor Daniel menuju kamar lain karena mendengar suara pria meminta pertolongan. Namun ia tidak melihat seseorang di kamar tersebut. Lalu terdengar suara Charlie yang meminta pertolongan kepada Pastor Daniel dari kolong tempat tidurnya. Pastor Daniel mencoba melihat, akan tetapi ia tidak melihat Charlie di kolong tempat tidur itu. Sekali lagi Pastor Daniel mendengar suara Charlie. Ia mencoba mengintipnya. Tiba-tiba Pastor Daniel dikagetkan dengan kemunculan Charlie. Setelah penerawangan yang ia alami, Pastor Daniel memberitahukan kepada Pastor Peter bahwa mereka harus menemui Charlie di penjara anak-anak. Menurut Pastor Peter, kebanyakan anak-anak paling rentan untuk mengalami kerasukan, dan tugas mereka adalah menemukan bukti untuk ditunjukkan kepada Uskup Agung agar dapat membantu Charlie serta melakukan praktik pengusiran Ethan. Setibanya di dalam penjara, Pastor Daniel segera menemui Charlie. Pastor Peter memintanya untuk menyelesaikan kasus ini sendiri karena dia telah membentuk suatu koneksi di rumah Charlie. Pastor Daniel memperkenalkan dirinya kepada Charlie. Charlie pun memberikan jawaban yang tak terduga bahwa ia mengetahui Pastor Daniel lewat mimpinya. Charlie berkata bahwa pelaku pembunuhan terhadap seluruh keluarganya bukanlah dirinya. Pastor Daniel meminta Charlie menceritakan awal di mana ia merasakan bahwa dia bukanlah dirinya. Charlie pun berkata jika ada seorang pria yang menyelinap ke kamarnya, merangkak naik ke ranjangnya dan berlutut di dada Charlie yang menyebabkan Charlie mengalami sesak nafas. Pria itu mencekik leher Charlie, lalu pria tersebut bilang agar Charlie membantunya. Selanjutnya Pastor Daniel bertanya kembali kapan pertama kali Charlie melihat pria tersebut, dan Charlie mengatakan pada saat dia berada di Skate City, semacam tempat permainan anak-anak. Tiba-tiba sesuatu merasuki diri Charlie. Charlie yang telah dirasuki aura jahat mendorong Pastor Daniel hingga terjatuh ke lantai. Kemudian sosok yang merasuki Charlie berkata bahwa mereka ada di mana-mana, menyebar seperti api. Sesuatu yang besar akan datang dan meminta agar Pastor Daniel membiarkan mereka masuk ke dalam dirinya. Untung saja petugas penjara segera tiba dan menolong Pastor Daniel. Selanjutnya, Pastor Peter bertanya apakah iblis yang merasuki Charlie menyebutkan namanya, dan Pastor Daniel menjawab tidak. Pastor Daniel berkeinginan untuk dapat menolong Charlie, namun sebelum itu mereka harus menunjukkan bukti kuat kepada Uskup Agung jika kasus yang menimpa Charlie bukanlah sebuah kasus biasa, melainkan kasus yang berkaitan dengan dunia lain atau kerasukan. Menurut Pastor Peter, sebelum peristiwa yang menimpa Charlie terjadi, pasti ada suatu momen tertentu atau alat atau sesuatu yang diperlihatkan ke Charlie bagaimana cara ke dunia lain. Mendengar ucapan Pastor Peter, Daniel pun teringat akan perkataan Charlie tentang awal mula ia bertemu dengan pria misterius, yaitu di tempat Skate City. Mereka pun berpikir mungkin dari sanalah sumbernya, dan dengan segera mereka berdua menuju tempat Skate City. Setibanya di Skate City, Pastor Daniel melihat beberapa anak-anak yang sedang bermain. Ia menghampiri anak-anak tersebut yang ternyata teman-teman Charlie. Lalu ketiga anak itu mengajak Pastor Daniel serta Pastor Peter ke suatu ruangan. Salah satu teman Charlie memberikan sebuah papan Ouija kepada Pastor Daniel. Papan Ouija inilah yang dimainkan oleh Charlie untuk memanggil arwah dan berhasil menurut salah satu di antara teman Charlie. Namun teman Charlie yang lain berkata bahwa itu tidak nyata.
Kemudian, untuk membuktikannya, Pastor Daniel mencoba memainkan papan Ouija tersebut sambil direkam menggunakan sebuah ponsel. Pastor Daniel pun mulai memainkannya dan meminta tanda bila ada roh di dekat mereka. Seketika itu juga Pastor Daniel mulai melihat penampakan peristiwa yang menimpa keluarga Charlie dan berhasil terekam di kamera ponsel. Teman-teman Charlie tentu saja kebingungan. Mereka bertanya apakah Pastor Daniel tidak memindahkan alat penunjuk yang ada di papan Ouija tersebut dengan sengaja. Tentu saja jawabannya tidak. Pastor Daniel justru bertanya apa tulisan yang diarahkan oleh alat petunjuk itu di papan. Anak-anak menjawabnya, tulisan tersebut berbunyi iblis. Hasil rekaman itu diperlihatkan kepada Uskup Agung sebagai bukti bahwa Charlie tidak bersalah. Namun ternyata bukti yang diberikan belum sangat kuat. Di samping itu mereka tidak mempunyai akses ke Charlie. Menurut Uskup Agung, saat ini Charlie sedang dievaluasi untuk melihat apakah Charlie kompeten untuk diadili. Pastor Daniel tetap berkeinginan kuat membantu Charlie dan terjadilah sedikit perdebatan antara Pastor Daniel dengan Uskup Agung. Melihat perdebatan tersebut, Pastor Peter meminta agar Pastor Daniel bersikap tenang. Ia akan membahas masalah ini berdua dengan Uskup Agung dan meminta Pastor Daniel menunggu di luar. Pastor Daniel dengan terpaksa keluar dari ruangan Uskup Agung. Saat ia sedang menunggu hasil keputusan yang dibahas oleh Pastor Peter dengan Uskup Agung, seorang wanita menghampiri Pastor Daniel. Wanita itu turut prihatin akan masalah ini. Ia lalu memberikan kartu nama milik keponakannya bernama Pastor Kevin yang mungkin saja bisa membantu Pastor Daniel. Gak lama Pastor Peter pun keluar menemui Pastor Daniel dan berkata jika mereka telah diberikan izin untuk melakukan pengusiran Ethan. Dengan segera mereka kembali menjumpai Charlie di penjara. Di dalam penjara, Charlie sedang diinterogasi oleh pakar psikolog. Sementara Pastor Daniel serta Pastor Peter memperhatikan dari luar, dari balik jendela kaca tembus pandang. Pastor Peter mulai khawatir apabila mereka terlambat membantu Charlie, maka Charlie akan dikira mengalami gangguan mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Pastor Peter meminta agar Pastor Daniel memancing kembali iblis yang merasuki Charlie dengan tujuan supaya yang lainnya bisa menyaksikan. Kemudian Pastor Daniel masuk ke dalam ruangan tempat Charlie diinterogasi, mencoba berkomunikasi kembali dengan Charlie. Pastor Daniel mulai memancing dengan berkata tentang pria yang diceritakan oleh Charlie dan mengatakan bahwa pria itu juga mendatanginya. Pastor Daniel meminta Charlie menyebutkan ciri-ciri pria tersebut. Charlie pun menyebutkannya. Pria itu memiliki postur badan yang tinggi, berjenggot, berambut panjang, serta bersandal. Sambil menyebutkan ciri-ciri dari pria misterius, sebuah pensil yang berada di dekat Charlie melayang dengan sendirinya dan menusuk tepat di tangan pakar psikolog. Tampak Charlie mulai kembali dirasuki. Tubuhnya melayang ke udara. Ia mulai mengoceh, mengatakan tentang apa yang dia ingat akan malam pembantaian satu keluarganya tersebut kepada Pastor Daniel. Tentu saja kejadian itu disaksikan oleh pakar psikolog. Singkat waktu, Pastor Daniel kembali memperhatikan Charlie dari luar kaca. Ia juga memperhatikan para petugas serta Pastor Peter yang saling berdiskusi mempertanyakan apa yang terjadi. Selanjutnya, sewaktu Pastor Daniel kembali memperhatikan kondisi Charlie, tiba-tiba Charlie telah berdiri tepat di hadapannya sambil memandang Pastor Daniel dari balik kaca. Seketika itu juga Pastor Daniel mulai mengalami penerawangan kembali. Kali ini ia melihat peristiwa 25 tahun silam tentang pengusiran Ethan yang terjadi kepada Nicholas. Pengusiran yang ditangani oleh Pastor Peter, di mana ia melihat Nicholas terbakar sewaktu Pastor Daniel memulai pengusiran Ethan. Tentu saja penglihatan itu membuat Pastor Daniel kebingungan. Kemudian Pastor Daniel tidak melihat keberadaan Charlie di ruangan interogasi. Ia mencoba memberitahukan kepada Pastor Peter serta yang lain bahwa Charlie menghilang. Beberapa petugas diutus untuk memeriksa masuk ke ruang interogasi. Terjadilah peristiwa yang mengerikan. Para petugas itu diserang bahkan dihabisi oleh Charlie yang ternyata masih berada di dalam ruang interogasi tersebut.
Semua orang tentu saja ketakutan, tak terkecuali Pastor Daniel. Pastor Daniel segera pergi menghindar, sementara Charlie keluar dari ruangan dan membantai satu persatu petugas lain termasuk psikolog yang berada di sana. Pastor Daniel yang ketakutan melihat sosok Charlie menghampiri dirinya dengan kondisi penuh akan ceceran darah di badannya. Pastor Daniel mencoba menyadarkan Charlie. Charlie akhirnya tersadar. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara Pastor Daniel berusaha membuat Charlie agar tenang, namun Charlie berkata tentang sesuatu yang janggal. Ia mengatakan bahwa pria yang mendatangi dirinya berada di tempat mereka saat ini sambil melihat ke arah sosok Pastor Peter. Hal itu membuat Pastor Daniel bertanya-tanya. Singkat waktu, baik Pastor Peter maupun Pastor Daniel membawa Charlie kembali ke rumahnya. Mereka bertujuan melanjutkan pengusiran Ethan di sana. Pastor Peter memberikan beberapa perlengkapan miliknya untuk digunakan oleh Pastor Daniel saat pengusiran. Karena ada sesuatu yang dirasa menjanggal, Pastor Daniel mencoba menghubungi Pastor Kevin, keponakan wanita yang ia temui di tempat uskup agung. Pastor Daniel mencoba menanyakan sesuatu kepada Pastor Kevin, tetapi ia justru mendapatkan jawaban yang menambah kebingungannya. Pastor Kevin berkata agar Pastor Daniel jangan takut, hanya dengan menyelesaikan satu tugas terakhir, maka Pastor Daniel akan segera bersama mereka sambil tertawa dan mematikan sambungan telepon. Singkat waktu, setelah semua persiapan dirasa cukup, mulailah dilakukan pengusiran Ethan oleh Pastor Daniel kepada Charlie. Pastor Daniel membacakan doa-doa pengusiran Ethan sambil mengarahkan salib ke arah Charlie. Charlie mulai kesakitan, menggerakkan tubuhnya dengan menggeliat. Kemudian, Charlie pun mulai dirasuki. Iblis yang berada dalam tubuh Charlie berkata sesuatu kepada Pastor Daniel. Namun, Pastor Daniel tidak menyerah. Ia mencoba berkomunikasi dengan diri Charlie yang asli. Akan tetapi, ada sesuatu yang janggal akan sikap Pastor Peter. Pastor Peter dari awal dimulainya pengusiran terus-menerus mendesak Pastor Daniel untuk segera menyelesaikan pengusiran ini tanpa memberikan jeda. Kemudian terjadi sesuatu. Pastor Daniel sempat mendengar suara Charlie asli yang kesakitan. Sekali lagi Pastor Peter menegaskan bahwa itu adalah iblis dan mendesak Pastor Daniel untuk segera menyelesaikannya. Lalu Pastor Peter membantu membacakan ayat-ayat suci. Ia mendikte agar Pastor Daniel mengikutinya. Kemudian kulit di tubuh Charlie mulai menunjukkan luka bakar. Hal yang sama seperti yang dialami oleh Nicholas. Selagi Pastor Daniel mencoba membacakan doa dan menyelesaikan pengusiran, tiba-tiba ia teringat akan peristiwa 25 tahun silam atas pengusiran Ethan yang dilakukan oleh Pastor Peter, di mana Nicholas hangus terbakar sewaktu Pastor Peter berusaha menyelesaikan pengusiran tersebut. Dari sinilah Pastor Daniel mulai mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara iblis memanipulasi. Ia teringat akan semua perkataan Pastor Peter bahwa iblis itu pintar, tidak terprediksi dan bersembunyi di tempat-tempat tak terduga, yaitu di dalam tubuh Pastor Peter. The Most High God commands, come to the knowledge of the truth. God the Father. Peter. What do you want? Benar saja, ternyata selama 25 tahun Pastor Peter telah dirasuki. Pastor Peter mulai tertawa lalu mencoba mengancam Pastor Daniel dengan menarik tubuh Pastor Daniel ke arahnya dan melempar tubuh Pastor Daniel ke tembok. Seketika itu juga lampu di rumah tersebut padam. Pastor Peter pun menghilang, begitu juga dengan Charlie. Pastor Daniel bangkit mencoba memeriksa sekeliling rumah. Ia mendengar suara air keran yang mengalir dari dalam kamar mandi. Ia pun menuju kamar mandi mencoba mematikannya. Sekilas Pastor Daniel melihat tubuh Charlie yang terapung dalam bathtub. Ketika ia mencoba melihat, sekelompok roh anak-anak yang berada di belakangnya menenggelamkan Pastor Daniel masuk ke dalam bathtub. Untung saja Pastor Daniel berhasil melepaskan serangan tersebut. Tidak sampai di sana teror yang dialami Pastor Daniel. Kali ini ia melihat penampakan roh anak-anak yang lain yang mengagetkan dirinya hingga terjatuh ke lantai bawah. Daniel juga melihat penampakan seluruh anggota keluarga Charlie. Kemudian sesuatu menariknya ke belakang.
muncullah sosok Pastor Peter yang berusaha untuk melukai Pastor Daniel. Pastor Peter mulai menceritakan tentang kasus pengusiran Ethan pertamanya. Tentang dia tidak bisa menyelamatkan Nicholas itu adalah kebohongan. Kematian Nicholas dengan cara terbakar memang direncanakan. Pastor Peter mulai mencekik dan mengangkat tubuh Pastor Daniel sambil mengancamnya. Pastor Daniel sengaja dijadikan wadah untuk menyelesaikan ritual ini dan membunuh Charlie seperti Nicholas agar jiwa iblis yang lain dapat masuk ke dalam tubuh Pastor Daniel dan menjadi anak buah dari Pastor Peter yang bersembunyi di dalam tubuh pendeta. Dengan begitu, para kawanan iblis mudah untuk menguasai dunia. Mereka membutuhkan prajurit untuk berperang melawan kebaikan. Pastor Daniel berusaha menentangnya. Ia melawan balik Pastor Peter dengan cara menusuk leher Pastor Peter menggunakan kalung salib milik Pastor Peter yang sebelumnya diberikan kepadanya. Pada akhirnya Pastor Peter tewas di tempat. Sebelum kematiannya, Pastor Peter yang asli mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel karena telah menyelamatkan dirinya dari kejahatan. Tidak berhenti sampai di sana, iblis yang merasuki Pastor Peter berusaha untuk merasuki tubuh Pastor Daniel. Pastor Daniel melawannya dan iblis pun hilang. It's almost over. Atas kejadian ini, Pastor Daniel berhasil menyelamatkan Charlie dari tipu daya iblis yang bersarang di tubuh Pastor Peter. Kemudian Pastor Daniel memberitahukan kepada Uskup Agung tentang semua yang ia alami juga manipulasi Pastor Peter. Daniel meminta data-data para pastor-pastor muda yang sebelumnya telah direkrut oleh Pastor Peter. Karena para pastor muda itu bukanlah pastor asli, melainkan telah dirasuki kawanan iblis. Pastor Daniel bertujuan untuk menghancurkan semuanya. Lalu film pun berakhir.